Halo geng, kembali lagi di Krucabi TV channel. Oke, jadi konten saya semuanya tidak memiliki intro. Kalau kalian bilang ini intro, ya sudahlah, lupakan saja. Konten saya ini tidaklah bermanfaat bagi kalian karena tidak bisa membuat otak kalian traveling. Karena konten-konten saya bukan konten 18+, konten wik-wik dan lain-lain. Oke, jadi konten ini hanya konten pedesaan. Jika kalian suka, yuk silakan di subscribe dan dipencet tombol loncengnya. Cekidot. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur layangan. Oke, nah hari ini di belakang saya ada layangan ya. Ini saya akan mereview layangan yang tipenya mudah untuk diterbangkan lor. Jadi nanti akan saya kasih tahu kelenturannya seberapa yang mudah untuk diterbangkan. Karena kita khususnya pemula ya, kalau membuat layangan biasanya kan terlalu kaku dan sulit diterbangkan. Karena banyak yang WA saya itu yang tanya, Mas, tentang masalah-masalah ya, masalah layangan yang atau kendala-kendala. Jadi akhirnya saya simpulkan dari sekian banyak orang yang tanya ya, teman-teman yang tanya layangannya sulit diterbangkan, itu hanya sepele lur, karena terlalu kaku. Jadi nanti akan saya beritahu kelenturan layangan yang mudah untuk diterbangkan. Yuk jangan lupa dukung terus channel ini agar terus berkembang dan lebih baik lagi ke depannya ya, ben semangat lur nek gawe konten ini. Oke, yuk simak terus video. Nah oke lur, ini dia layangannya, ini berukuran 2,20 mentahnya ya. Untuk jadinya mungkin 2 meter pas lah. Nah tapi mohon maaf, ini layangannya baru saya garap tadi ya, belum selesai. Nah ini nanti mungkin saya selesaikan, tapi sebelumnya saya buat video dulu untuk mereview tipe layangan yang mudah untuk diterbangkan. Jadi nanti disimak terus dan nanti saya akan lihatkan rautan-rautan besar kecilnya, dan nanti akan saya beritahu kelenturannya. Oke, saya beritahu kelenturannya dulu. Oke, jadi yang pertama jangan diabaikan ya, masalah kelenturan layangan. Nanti kalau teman-teman bisa menirukan cara ini, nah nanti pasti bisa terbang dengan mudah ya layangannya. Oke, jadi yang pertama saya beritahukan kelenturan layangan ini. Nah jadi cara melihat kelenturan gini lur. Nah ini juga fungsinya untuk mengira-ngira tali goji dan timbangan sendarannya. Jadi timbangan sendaran itu dilihat dari kelenturan layangan ini, dan tali gojinya juga disesuaikan dengan timbangan sendaran dan kelenturan layangan. Jadi jangan diabaikan ya lur ya. Mungkin next video akan saya beritahukan cara menimbang sendaran yang untuk speknya layangan begini, dan tali gojinya seberapa mayungnya atau dodonya kalau di sini namanya. Nah, jadi tolong diperhatikan. Oke, langsung saja ke kelenturan layangan ini. Bisa dilihat ya, caranya dipegang tengah sini bagian angin-angin, kemudian digoyangkan sini depan belakang. Nah, jadi melihat kelenturan begini lur ya, lemes atau kaku layangannya. Nah oke, jadi kelenturannya segini, nanti bisa ditirukan ya. Nah nanti akan saya jelaskan lagi timbangannya dan tali gojinya seberapa mayungnya. Jadi diingat-ingat kelenturannya segini. Nah oke, sini lor. Semua layangan saya buat begini lor, yang pesanan orang. Ini walaupun lemes, tapi kalau angin besar oke lor, aman. Jadi kalau begini angin kecil tetap terbang enak, dan goyangnya rapi. Nah, perhatikan kelenturannya ya. Oke, saya rasa sudah cukup, langsung kita. Nah oke lor, ini dia layangannya, masih belum selesai, nggak apa-apa ya. Yang penting video ini singkat dan bermanfaat untuk teman-teman semua yang masih belajar atau masih bingung mengatasi kendala-kendala layangan yang susah diterbangkan. Jadi kuncinya ini hanya satu lor, kelenturan layangan, biar bisa satu kali setting itu langsung enak ya, langsung terbang. Mungkin ada kendala di tali goji, ada miring ke sana dikit gitu atau sebaliknya, itu hanya gara-gara sendaran lor. Yang penting tidak sampai berputar. Kalau sampai berputar itu berarti ada masalah di kerangkanya gitu. Nah oke, langsung saja kita lihat rautan. Untuk layangan 2,2 bagian sayap ini lor ya, tidak besar tengah gitu ya. Ya emang benar besar tengah, tapi enggak seperti yang teman-teman pikirkan. Terlalu besar itu malah susah lor terbangnya, mungkin jadinya kaku. Jadi untuk melihat kelenturan layangan, caranya yang saya beritahu tadi ya, dipegang angin-anginnya dan digoyang-goyangkan ke depan ke belakang gitu. Nah
Jadi untuk rautannya ini sayapnya atas untuk layangan 2,20 mentah ini tidak ada ini lor, jari kelingking saya tidak ada ini lor. Jadi melengkungnya ini hanya segini apa kebesarannya, dan ke samping agak mengecil ya, nggak beda jauh lah, kecilnya hanya sedikit lor. Jadi ini kelenturannya rata, tidak lentur pinggir gitu ya. Kalau lentur pinggir itu biasanya relatif kaku lor. Jadi layangannya itu diterbangan angin kecil susah, terlalu ngedek. Di sini namanya ngedek itu goyang-goyang gini loh. Nah, tidak bisa mudah mencari angin atau menerima angin. Jadi untuk spek panjeran tuh enaknya begini aja lor, yang mudah diterbangkan. Cuman ini kalau layangan seperti ini kendalanya atau kekurangannya, sendarenya tidak bisa panjang, tapi ya tetap bunyi lah, tetap keras lah, ya nggak terlalu pendek banget sendarenya. Dan kekurangannya ini kalau terkena angin besar layangannya hanya diam lur, tidak mau gerak. Kalau anginnya terlalu besar banget itu layangannya diam, karena apa ya, kalau melebihi batas angin layangannya melengkung ke belakang tuh banyak, jadi layangannya hanya diam, tidak mau goyang. Tapi kalau untuk angin-angin stabil, angin sore, layangan yang speknya begini ini goyangnya enak loh, rapi, enak pokoknya goyangnya ini. Kemudian gampang gampang cari angin, mudah untuk mencari angin. Walaupun lari ke depan layangan ini mau mundur lho, tidak ngambang atau ngantuk layangan. Kalau ngantuk itu namanya di sini anginnya itu kecil, tiba-tiba layangannya hanya diam, terus senarnya itu ngelendong. Nah, itu namanya layangan ngantuk. Kalau ini ndak, spek yang kayak gini dia mau goyang sambil mundur, cari anginnya mudah gitu. Dan saya beritahu lagi untuk timbangan sendarin yang seperti ini tipenya. Timbangan sendarinnya ini harus lebih berat bokongnya kalau sudah dipasang sendarinnya kan. Sendarinnya dipasang, kemudian dilengkungkan dulu, dipasang pitanya, kemudian ditimbang dari sayap pinggir sampai ke sayap pinggir itu dipegang ya, cari orang, 2 orang dipegang. Nah, itu harus berat bokongnya lur, berat bawahnya ini. Nah, kenapa kok gitu, kok tidak sama mas? Ya, karena kita melihat dari kelenturan layangan. Nah, ini kalau dibuat sejajar waktu dilengkungkan itu mungkin keberatan sendarin lur. Nah, gitu ya. Nah, bisa terbang goyang enak, tapi mayungnya terlalu tinggi, biasanya sampai 3 jari kalau dibuat sejajar untuk mayungnya ya. Jadi kalau untuk timbangan sendaran yang sejajar sudah dilengkungkan, mungkin kalau tipe layangan lentur kayak gini mungkin bisa sampai 3 jari lur. Nah, kekurangannya kalau sampai 3 jari, bentar ada sponsor. Kekurangannya kalau mayungnya sampai 3 jari ini tidak gampang lur, tidak gampang mencari angin, jadi mudah turun layangannya karena layangannya lemes. Gitu. Jadi untuk timbangan ini berat bokongnya waktu sudah di sendaran waktu sendarnya sudah dilengkungkan, berat bokongnya sedikit gitu aja. Mungkin berapa ya? Seginilah. Nah, segini lur. Ya udah paham ya. Jadi untuk tali gocinya kalau layangan seperti ini timbangannya berat bokongnya sedikit. Untuk tali gocinya untuk layangan 2,20 meter bisa 2 jari, mungkin 2 jari lebih setengah. Kalau ingin geraknya itu lebih ganas ya, jadi bisa mencapai 2,5 mayungnya. Nah, oke. Untuk layangan yang spek kaku akan saya buatkan lagi videonya, cara menimbangnya. Jadi setiap layangan itu beda-beda ya, kemayungan tali goci dan timbangan sendaran itu berbeda-beda tergantung kaku lemesnya layangan. Jadi teman-teman harus tahu sebelum mau setting layangan, teman-teman harus tahu spek layangan yang dibuat gitu maksud saya. Nah, untuk layangan pegon usahakan seininya dari atas ya, pegon ceper ya lur ya, ininya besar, sayap dan bawah ini sama besarnya. Dan untuk endolnya lebih lemes lur. Nah, kenapa kok harus lemes? Nah, itu mas, kekuatannya ada di sini. Enak layangannya itu kuncinya di sini, enak atau tidaknya. Jadi kalau ini terlalu kaku, lebih kaku dari endolan, mungkin bisa sih terbang, cuman goyangnya tidak sempurna seperti layangan-layangan yang teman-teman atau penghobi layangan yang sudah ahli ya. Dan saya ini juga bukan ahli lor, tapi pengalaman saya begini lor. Jadi nanti bisa ditirukan, dan dari pengalaman saya bandingkan ke teman-teman penghobi layangan, alhamdulillah kok sama gitu loh. Jadi bisa ditirukan yang belum tahu. Nah, oke.
Saya rasa sudah cukup, dan nanti untuk yang ingin tanya lagi monggo silakan ditulis di komen ya. Oke, saya rasa cukup, saya akhiri video berikut ini. Nah oke, sudah cukup ya, bisa dipahami semuanya. Dan nanti kalau ada pertanyaan yang masih bingung bisa ditanyakan lagi. Nah oke, saya akhiri video saya ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa di share, di like lur ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.